Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda channel ringan amatiran ala gua. Ya, baru aja selesai pertandingan pembukaan Euro 2020 antara Italia melawan Turki ya. Hasilnya luar biasa 0-3. Penampilan Italia ini sangat-sangat menawan ya. Artinya kalau gua sih ringan amatiran melihat ya Italia bermain sempurna ya. Artinya dari belakang, tengah dan depan ya. Lini depan, lini tengah sangat kreatif ya, sangat impresif, sangat cenderung ofensif yang dimainkan, mampu bermain secara fluid ya. Kalau gua ngelihat ya, artinya dari babak pertama ini Turki itu sudah sangat tertekan ya. Tidak hanya dari sisi possession tapi juga dari sisi total shots ya. Turki dibikin 0 total shots-nya ya, luar biasa sekali Italia ini. Bahkan Italia di babak pertama ini ya ada 3 atau 2 insiden gue lupa ya, handsball di kotak penalti yang ya debatable kalau menurut gue ya, keputusan wasit. Sangat-sangat menguasai jalannya pertandingan. Jumlah passing pun juga Italia ini hampir 50% lebih banyak daripada jumlah passing Turki ya di babak pertama. Dan ya ketika masuk babak kedua ini menurut gue Italia tinggal menunggu gol saja ya. Sekalipun gol diciptakan oleh gol bunuh diri, tapi menurut gua skema Italia ini mereka bermain agresif sekali. Dan satu catatan gua adalah Turki ini kan sebenarnya memiliki serangan balik yang cukup baik ya. Cuman karena lini belakang Italia tampil lebih baik lagi, maka ya serangan balik Turki ini juga seperti melempem lah katakanlah ya, kurang tajam begitu ya, sering terputus di tengah jalan ya. Dan ya kalaupun sampai belakang juga duet Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini nih menurut gua sangat-sangat solid, membuat seorang Donnarumma ini tampil cukup santai ya. Memang ada beberapa insiden berbahaya dari Turki terutama setelah kedudukan 2-0 atau 3-0, tapi menurut gua overall ya kalau kita bisa bilang ini sangat-sangat nyaman ya Donnarumma ini bermain di belakang ya. Turki sendiri menurut gua ya Soyuncu dan juga Demiral ini bermain seperti mereka banyak menumpuk pemain di belakang. Seorang Shakir ini ya, penjaga gawangnya ini menurut gua cukup berjibaku, cukup bekerja keras ya katakanlah ya untuk menghalau serangan-serangan Italia ya. Overall Italia tampil cukup menawan, cukup luar biasa. Kredit kepada Domenico Berardi dan juga Ciro Immobile yang mampu bermain sangat-sangat gemilang ya. Dan Italia ini kalau tidak salah berhasil meraih 28 kali tidak terkalahkan secara beruntun, kurang lebih seperti itu ya. Dan menurut gue ini merupakan suatu catatan yang cukup bagus dan merupakan modal yang berharga bagi Italia untuk menghadapi pertandingan selanjutnya melawan lawan Swiss ya kalau tidak salah untuk pertandingan selanjutnya. Sementara Turki ini akan menghadapi Wales ya. Catatan gua sih ini modal berharga buat buat Italia dan bukan berarti ini kartu mati menjadi untuk Turki ya, karena menurut gua again, ini pertandingan pertama, tampak sekali Turki ini tidak siap ya secara mental untuk menghadapi pertandingan pertama melawan tuan rumah ya. Sementara Italia kehadiran supporter, status tuan rumah, penampilan menawan ini menjadi paket yang sangat lengkap di kemenangan perdana ini 3-0 ya. Jadi menurut gua Italia semakin kuat, Turki belum tentu ini akan menjadi kartu mati ya. Tergantung bagaimana mereka ini menjalani 2 pertandingan ke depan. Karena kan ya melawan Italia ini bisa dibilang ya memang partai yang bisa dihitung sebagai poin lepas lah katakanlah. Tapi next ketika mereka akan menghadapi Wales dan juga melawan Swiss, disinilah kunci bagi Turki bagaimana mereka menjaga peluang untuk tetap bisa lolos ya. Kurang lebih demikian review Italia melawan Turki. Sekaligus gue ingin preview ya partai besok ini. Ada 3 ya, Wales melawan Switzerland. Ya menurut gue ini partai penting ya, partai perdana itu pasti partai penting. Kalau salah satunya mampu meraih kemenangan maka akan lebih mengamankan lah jalan ke depannya ya.
Menurut gua partai ini akan cukup seru. Swiss ini catatan di 5 pertandingan terakhir cukup impresif ya. 2 pertandingan di World Cup kualifikasi, 3 di friendly game. Sementara Wales ini cukup compang-camping sih kalau gua pikir ya. Dan ini salah satu faktornya bisa dibilang karena ya pergantian manajer di tengah jalan ya. Dan kalau kita ngelihat kualitas squadnya sih menurut gua ya seharusnya itu tidak beda jauh ya. Cuman gua melihat dari pengalaman pelatih terutama ya, Swiss gua tempatkan lebih di atas Wales ya. Bahkan gua memperkirakan Swiss ini akan mampu memenangkan pertandingan ini ya. Kita tahu memang ada Daniel James di Wales, ada Gareth Bale, Aaron Ramsey juga ada di sana. Tapi nama-nama seperti Seferovic, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Fabian Schär juga ya. Ini nama-nama yang menurut gue lebih punya pengalaman ya. Dan Swiss ini kan termasuk langganan ya, bermain di turnamen-turnamen besar. Dan menurut gue pemain-pemain yang sudah ada ini memiliki dari sisi pengalaman itu akan terbentuk ke mental untuk menghadapi terutama pertandingan pertama ya, dimana pertandingan pertama di turnamen besar itu sering sekali faktor non teknis juga berbicara di situ ya. Demam panggung, belum terbiasa, telat panas tim, sering sekali ini yang menjadi terjadi ya di pertandingan pertama. Dan menurut gua di atas kertas dengan pengalaman Swiss yang lebih banyak daripada Wales, harusnya Swiss lebih diunggulkan, dan gua pun juga mengunggulkan Swiss ya. Lalu di pertandingan kedua ini ada Denmark melawan Finland. Ini tuan rumah ya, Denmark yang berstatus sebagai tuan rumah. Otomatis gua mengunggulkan Denmark. Karena memang again ya, kalau kita ngelihat squadnya lebih bagus dari sisi kiper Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Andreas Christensen, di tengah ada Højbjerg, Eriksen, Brad White, Yusuf Poulsen. Menurut gua ditambah lagi status sebagai tuan rumah, ditambah lagi punya pengalaman ya di turnamen-turnamen besar, lebih punya pengalaman daripada Finland. Dan juga gue ngelihat match terakhir ya dari yang mereka lakukan, baik itu World Cup kualifikasi ataupun juga friendly games, gue menempatkan Denmark ini akan mampu unggul dari Timo Pukki dan kawan-kawan di Finland ya. Bergeser ke partai selanjutnya, Belgia akan menghadapi Rusia. Rusia akan bertindak sebagai tuan rumah. Again ini ya di atas kertas lebih unggul Belgia ya. Mereka pernah ketemu by the way ini di Piala Dunia tahun 2014 ya. Coba gue lihat ya, udah benar 2014. Di kala itu Belgia menang 1-0 ya, melalui gol di Divock Origi di menit ke 88 ya. Dan menurut gua bisa jadi, bukan tidak mungkin, kemenangan ini akan berulang lagi sekalipun Rusia kali ini bertindak sebagai tuan rumah ya, bisa dibilang. Ya, menurut gua kalau kita lihat perimbangan antara squad ya, artinya komposisi tim, jelas di atas kertas Belgia ini lebih tinggi ya, lebih bagus daripada Rusia ya. Dari lini belakang Jan Vertonghen, Alderweireld, Jason Denayer. Ya, menurut gua Jason Denayer ini ya walaupun bermain di Olympique Lyonnais, tapi menurut gua ya again ya, perimbangan dari sisi usia untuk mengimbangi Jan Vertonghen dan juga Toby Alderweireld yang usianya lebih tua ya. Lini tengah menurut gua menjadi lini yang diunggulkan ya, cukup kuat bagi tim Belgia ini. Yuri Tillmans, Dries Mertens ada di sana, Thomas Meunier, walaupun
Kevin De Bruyne dan juga Eden Hazard nih masih diragukan untuk bisa tampil. Lini depan seorang Romelu Lukaku ya, merupakan unjuk tombak yang lagi on fire ini belakangan ini, dan menurut gua bukan tidak mungkin akan ya komposisi ini ya yang akan membantu memenangkan Belgia menghadapi Rusia ya. Rusia sendiri menurut gua ya ada Artem Zuba di sana, Yuri Zirkov, ya akan lebih mengandalkan ya faktor tuan rumah ya. Artinya faktor non teknis yang mereka harapkan akan mampu mengangkat performa tim, di samping juga mengharapkan Belgia ini ya katakanlah bermain tidak dalam form terbaik mereka ya. Tapi again di atas kertas gua ringan amatiran menjagokan Belgia akan mampu membungkus kemenangan ya. Pun kalau gua ngelihat sedikit nih di beberapa partai terakhir ya, Belgia ini menurut gua ya tampil cukup menawan ya, cukup bagus, dan bukan tidak mungkin ini akan berulang ya katakanlah di turnamen pembuka kali ini ya. Belgia sendiri kan ya di turnamen besar sebelumnya ini cukup bermain bagus lah katakanlah ya di Piala Dunia 2018. Mereka berhasil menduduki peringkat ketiga, dan kita lihat ya apakah skuad kali ini, skuad dream teamnya Belgia ini mampu mengatasi tuan rumah Rusia. Patut kita saksikan besok, dan again gue ringan amatiran lebih menjagokan Belgia. Jadi dari 3 pertandingan besok ini gue lebih menjagokan Switzerland, Denmark, dan juga Belgia ya. Itu ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Besok insya Allah akan gue bikin review dan juga preview pertandingan selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.